Nggak tahu? Tapi mungkin pernah dengar sebelumnya? Pernah dengar ya? Nah, saya jelaskan biar kita bisa mengerti sepenuh-penuhnya gitu ya. Benar-benar mengerti apa sih? Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Tadi kalian udah nempelin semua yang sudah kalian tulis hari ini ya. Nah, setelah itu sudah dirangkum nih jadi 5 poin. Kita baca sama-sama ya. Baca nggak? Ya. Oke, saya baca. Kesepakatan kelas 7 deh. Yang pertama, melaksanakan tiket dan sama-sama memastikan kelas bebas sampah. Sudah tidak? Oke, tadi sudah saya sebutkan semua poin-poin dari kesepakatan kelas. Gimana? Setuju semuanya? Setuju. Oke, nah karena setuju ya, berarti harus disetujui dan ditandatangani oleh ketua kelas kita dan sekretaris. Silakan ketua kelas kita Zila maju ke depan untuk menandatangani kesepakatan kelas dan sudah kita sepakati bersama. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Selanjutnya, saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, mari kita sepakati dulu aturan ketika meet berlangsung. Mangga dulu ya slide-nya. Baik, kesepakatan kegiatan meet ini, tata tertib kegiatannya. Yang pertama, gunakan nama lengkap saat bergabung di Google Meet, berpakaian sopan dan aktif video. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar ini berlangsung. Yang ketiga, peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada chat box. Kemudian yang keempat,
ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom. Itu kesepakatannya ya Bapak Ibu. Atau ada yang ingin ditambahkan? Oke, cukup ya. Baik. Pemateri kegiatan diseminasi budaya positif ini, yaitu Ibu Tia Destiana Puri, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Kepadanya saya persilahkan. Angga Bu Tia. Oke. Iya, terima kasih Bu Tessa. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua. Oke, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, kita kan pasti nih, ketika kita menjadi seorang petani, kita pasti memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman itu adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ini, pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Nah, ketika seorang petani sedang bertanam, pasti ia akan memastikan kondisi tanahnya baik, kemudian memelihara tanaman padinya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, di sini dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu ibarat sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Selain itu harus menjadi atau mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Nah, sebagai contoh nih, ada murid yang tadinya malas jadi semangat. Nah, itu jangan sampai kebalikannya, yang tadinya semangat malah jadi malas gitu ya. Nah, kemudian murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan dan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga. Pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi membangun budaya positif ini adalah tugas kita bersama sebagai pendidik nih Bapak Ibu. Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai dan keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk membangun budaya yang positif,
Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di slide. Di sini menurut Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan profil positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi nih murid tersebut menjadi ketergantungan pada sang guru untuk berusaha. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, maksudnya apa nih dengan membuat orang merasa bersalah? Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Gitu. Jadi yang merasa paling paham gitu ya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Beberapa nilai kebijakan universal itu tertuang pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pembahasan selanjutnya yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, gitu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain, gitu. Oke, nah Diana Gosen pada bukunya
menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Di sini yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, untuk 3 motivasi perilaku manusia ini juga berlaku untuk kita sebagai guru ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik dan psikolog, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Biasanya kalau motivasi yang pertama ini, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, motivasi kita adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini pasti akan ada pertanyaan nih. Apa ya yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Gitu. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu biasanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, gitu. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, gitu. Jadi targetnya itu biar dapat pujian dan penghargaan, gitu. Motivasi ini juga bersifat eksternal, gitu. Dan yang ketiga, ini motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang melakukan sesuatu dengan motivasi ini pasti akan bertanya nih, ada pertanyaan di benaknya gitu ya. Akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut? Gitu. Biasanya orang-orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka itu melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, gitu. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi ini bersifat internal, jadi bukan eksternal. Jadi di sini lebih ke diri sendiri ya, apa yang akan saya dapatkan gitu, tapi lebih ke untuk dirinya sendiri tanpa paksaan dari luar. Nah, coba Bapak Ibu lihat di slide, di sini ada pertanyaan, coba kita jawab sama-sama ya. Jadi ini nggak ada salahnya. Coba dibaca sama-sama nih. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Coba. Nah, yang pertama nih, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau motivasi Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, dari ketiga motivasi ini, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Coba Bapak Ibu, kira-kira nih Bapak Ibu datang tepat waktu ke sekolah, motivasinya buat apa? Agar apa? Coba agar apa? Bu Gema, coba datang tepat waktu ke sekolah biar apa? Motivasinya?
Oh, Bu Yesti nih, kalau saya nomor 3 katanya. Oh, Bu Yesti, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri dengan teladan bagi murid-murid Anda yang Anda percaya ya, Bu Yesti ya? Betul. Kalau Bu Tessa nih, Bu Tessa lebih ke yang mana motivasi Bu Tessa biar datang tepat waktu? Bu Tessa nge-lag kayaknya. Nah, kalau Pak Dede deh, Pak Dede motivasi mana yang kuat, yang membuat Pak Dede itu pengen datang tepat waktu? Oke, Pak Ridwan, boleh Pak Ridwan. Yang mana Pak Ridwan? Aku yang ketiga, Bu. Yang ketiga ya. Jadi Pak Ridwan lebih ingin menghargai waktu ya, dan menghargai diri sendiri tentunya. Oke, iya bagus sekali Bapak Ibu Guru. Oke. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, kepada murid-murid kita, yaitu ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jangan sampai nih murid ke sekolah motivasinya ya karena disuruh orang tua gitu. Jadi baiknya kita menanamkan bahwa ke sekolah itu manfaatnya buat diri sendiri loh, buat diri sendiri ke depannya gitu. Mungkin manfaatnya belum terasa hari ini, tapi ke depannya murid tersebut akan mendapatkan manfaat-manfaat besar dari bersekolah gitu, dari belajar di sekolah seperti itu. Oke. Materi selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, kalau ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus dilakukan, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan yang selama ini kita terapkan pada siswa. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kali ini saya akan perkenalkan program disiplin positif yang bernama restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi itu sangat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu tahu dulu nih Bapak Ibu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Coba dilihat dulu ya. Nah, kita lihat bagan ini. Oke. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini baik fisik maupun psikis ya. Kemudian kalau konsekuensi itu harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Nah,
berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi sebelum anak-anak tuh atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan gitu. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Tuh. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi di sini tuh sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh para guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi di sini guru yang menentukan aturannya, siswa sudah tahu gitu, tapi siswa tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan tersebut. Gitu. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya nih, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau misalkan murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya si murid itu suka ngobrol sama teman-temannya, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya gitu. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid gitu. Coba nih Bapak Ibu kita lihat kuis dulu, sedikit bermain kuis. Oke, Bapak Ibu. Coba lihat di layar. Ya, boleh di offin mic-nya, boleh. Sekarang kita main game dulu. Ada 5 pertanyaan. Nah, di sini coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu masuk ke hukum atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi. Oke, lanjut ya. Di sini coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Terlambat ke sekolah. Masuknya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Masuknya ke? Hukuman betul saya. Coba. Ya, benar, hukuman. Jadi, kemudian di pertanyaan ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Masuknya konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Apa Pak Dede? Konsekuensi. Oke, Pak Babang, sih ya. Iya, betul. Oke. Yes. Mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret masuk ke hukuman atau Konsekuensi. Oke. Nah, yang terakhir nih, diminta bertelanjang sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Nah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hebat sekali.
Jadi intinya hukuman itu lebih banyak yang menyakiti siswa ya Bapak Ibu ya. Kayak dia nggak pakai warna hitam, akhirnya disuruh nyeker gitu, nggak pakai sepatu. Sedangkan kita nggak tahu tuh di sekolah kita tuh aman atau enggak, ada paku atau enggak, ada kerikil atau enggak gitu kan. Jadi itu bersifatnya menyakitkan. Kemudian si anak mencoret-coret buku temannya atau mencoret-coret tembok, diminta oleh gurunya untuk menghapus coret-coretannya di meja atau di tembok tersebut ya. Nah itu masuknya ke konsekuensi ya tadi Bapak Ibu ya. Jadi di sini maksudnya kalau konsekuensi itu jadi nyambung aja gitu. Kalau dia mencoret-coret buku atau meja ya harus dihapus gitu kan. Jadi nyambung gitu. Oke, next ya. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Mengapa sih kesepakatan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Di sini ada pembentukan keyakinan kelas ya. Oke, next. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, di sini yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Oke, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, kemudian tinjau kembali, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi, ini keyakinan kelas ini dari siswa untuk siswa gitu, yang mana itu disepakati oleh warga kelas, yaitu siswa dan gurunya gitu. Jadi kalau misalkan ada keyakinan kelasnya gini, jika jika terlambat datang ke sekolah, saya akan misalkan gitu. Jadi dari dia sendiri untuk dia gitu. Kemudian materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu ya. Nah, semua yang kita lakukan adalah yang pasti usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, coba untuk itu kita lihat di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kebutuhan ini bersifat fisiologis
yang pasti untuk bertahan hidup, misalnya kayak kesehatan, rumah, makanan. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Biasanya ini kebutuhan untuk diterima agar mendapatkan rasa diterima gitu. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Biasanya ingin bermain, ingin tertawa, gitu. Nah, semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid nih, yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Nah, oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dan mencoba untuk mengatur orang lain di tempatnya gitu. Atau bahkan juga bisa saja anak tersebut akan berlaku menyakiti temannya gitu. Nah, sebagai guru mungkin kita dapat melibatkannya dengan kegiatan-kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian gitu. Jadi agar kebutuhan yang tidak dia dapatkan terpenuhi. Nah, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan berkependidikan. Nah, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, di sini guru sangat berperan sekali untuk memenuhi kebutuhan yang siswa belum terpenuhi gitu. Contohnya saja, mungkin Bapak Ibu di kelas pernah melihat anak yang sukanya sendirian, atau ya mungkin dia punya teman berdua gitu, hanya menyendiri gitu, berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, berarti kan dia kekurangan kebutuhan kasih sayang gitu ya, ingin ditemani, ingin diakui. Nah, kita sebagai guru harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada murid tersebut agar kebutuhan yang mereka tidak dapatkan dapat terpenuhi. Oke, Bapak Ibu, boleh dibuka kembali mic-nya nih. Oke, kebutuhan dasar. Coba kita main kuis. Kita main kuis sejenak.
Coba lihat di layar Bapak Ibu. Coba di sini Bapak Ibu. Ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Kata Bimo nih, aku senang sekali main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru katanya. Nah, Bimo ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan apa nih Bapak Ibu? Kebutuhan akan apa nih? Semangat. Kesenangan. Coba ya. Benar nggak? Bergaya. Benar ya. Bergaya. Iya betul. Soal selanjutnya nih. Oke, get ready. Yang kedua. Nah, ada seorang anak bilang, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, anak ini sedang ingin memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa nih? Ibu guru kejar aku. Kan ibu guru sayang aku. Yang B, cinta dan kasih sayang. Cinta, sayang. Coba kita lihat. Terus. Yeah. Oke. Nah, coba nih pertanyaan yang ketiga. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Nah, apa nih? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Semangat. Aku hebat kan? Kesenangan. Kebebasan. Coba. Penguasaan. Apa Pak Dede? Penguasaan. Oh, Penguasaan. A. Bu Yesti, penguasaan. Pak Topik C dong. Pak Ridwan, penguasaan. Oke, kita klik terbanyak ya, suara terbanyak. Apakah benar? Iya, Bapak Ibu. Ini adalah anak yang ingin memenuhi kebutuhannya. Oke. Diwakilin suaranya ya Bu Yes. Witwiu. Apa nih? Aku bosan katanya. Aku bosan belajar mewarnai terus. Apa nih? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. D. Kebebasan. Oh, Butika, kebebasan. Kebebasan. Apa nih Pak Topik, kebebasan? Oke, kita klik kebebasan ya. Yeay. Oh, masih ada satu lagi nih pertanyaannya. Get ready, ayo. Pertanyaan terakhir. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu pada ibunya.
Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, kata Dinda. Ini Dinda apa nih? Lagi kebutuhan apa nih? Apa tuh Pak Ridwan? Kasih sayang dan cinta. Pak Topik, cinta dan kasih sayang. D kayaknya kebebasan. Pak Senangan. Dede, kesenangan. Bu Tika, kesenangan. Kesenangan. Oh, Bu Tika, kebebasan. Oke. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru. Apa tuh? Kita klik yang mana nih? Kebebasan. Kebebasan. Coba ya. Kita klik kebebasan. Benar apa tidak? Jeng 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 jeng. Salah. Itu Ya, bubar. emang tipis-tipis. Ternyata kesenangan. Dia kan nggak seru. Aku kan pengen nyanyi gitu. Dia pengen senang-senang gitu. Oke, iya. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Kalau mau waktu Pak Bapak. Ada soal yang lebih sulit lagi nggak kalau kata Pak Baong gitu? Oke, nanti ada soal tersulit. Oke, next ya. Mana nih? Oke. Ke materi ke berapa ini? Kelima ya? 5 posisi kontrol. Sama. Ini wakil. Bapak Ibu, Namanya kucing, kalau gue bagian. Ini ketemu ada kucing. Nama tadi tembok ke nama. Bapak Ibu, ini akan saya sampaikan nih suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diani Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, Diani Gosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita lihat di sini. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Kadang kita sebagai guru juga suka nggak sadar loh, kalau kita berada di posisi ini, posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dari dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, katanya gini, ini kadang suka nggak sadar juga sih memang ya, katanya gini, patuhi aturan saya, atau awas katanya. Kalau nggak, kamu selalu aja salah. Atau ke murid yang nulisnya lama misalkan, kamu pasti aja selalu yang terakhir selesai, gitu. Nah, guru atau pengajar yang seperti ini senantiasa percaya gitu, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Nah, dengan posisi penghukum ini, hasilnya
murid akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Dan dampaknya murid ini pasti akan mengulangi kesalahan berulang kali. Dan perilaku juga akan menjadi agresif. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Biasanya nih kata-kata yang keluar dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi suaranya biasanya lebih lembut gitu ya, tapi dalam gitu ya. Ibu kecewa banget sama kamu gitu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Atau misalkan ada lagi nih kata-kata lain. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini? Gitu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka gitu. Murid merasa tidak berharga dan tidak mengecewakan orang dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi biasanya kalau pembuat orang merasa bersalah ya gitu kan ya Bapak Ibu. Suaranya lemah, lembut, tapi dalam gitu ya kata-katanya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu sebagai teman. Nah, nggak jarang juga guru-guru melakukan posisi kontrol ini. Nah, guru pada posisi kontrol ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Nah, artinya posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif, gitu. Jadi posisi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid, gitu ya. Jadi si murid enjoy gitu sama gurunya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, gitu. Tapi ada hal negatif dari posisi kontrol ini, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka muridnya akan kecewa, gitu. Dan pasti akan mikir, saya pikir Bapak teman saya, gitu. Saya pikir kita dekat, gitu kan. Nah, murid merasa kecewa gitu, murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal yang mungkin timbul lainnya adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Gitu. Jadi dia akan bertindak baik gitu ya ke guru yang menurut dia dekat dengan dia, tidak ke guru-guru yang lain. Gitu. Jadi murid tersebut akan tergantung pada guru tersebut. Nah, posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini berarti mengawasi, gitu ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan yang terlontar oleh seorang guru dengan posisi kontrol pemantau ini biasanya bertanya, ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu sanksi konsekuensinya? Gitu, ya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer.
Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya seorang guru ini berkata, coba jika kamu yakini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur di sini perilaku seseorang. Nah, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Gitu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Oke, ini ada game lagi nih, game yang terakhir ini, ketiga. Coba Bapak Ibu, boleh dibuka mic-nya? Siapa? Coba nih. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Itu posisi kontrol apa ya Ibu Bapak? Teman, menghukum, pemantau, manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Pembuat orang merasa bersalah? Membuat orang merasa bersalah. Oke, kita masukin dulu ya. Oke, yang kedua, sanksi atau konsekuensinya apa? Apa tuh? Posisi kontrol teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Sanksi atau konsekuensinya apa? Manajer. Teman, penghukum, pemantau, atau manajer? Apa nih? Deh. Manajer. Oke, kita masukin. Itu Bu, berarti itu kayak punya aku belum jalan. Siapa mengatakan? Oh iya, sorry. Oke. Pada jalan? Nah. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa tuh? Teman, penghukum, atau pemantau? Teman. Bu Tessa habis beli parabot, Bu Tessa. Oke, apa nih? Teman. Apa nih? Teman. Oke. Yang keempat, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Manajer, coba di sini. Manajer nih, berarti pindah manajernya ya ke sini. Iya, ya manajer sih bener. Ya, Oke. tadi Kalau yang sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Mantau. Mantap. Oke. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Menghukum. Sisi kontrol. Ini udah oke ya? oke. Oke, kita submit. Wah, tertukar itu ya. Iya, tertukar. Jadi kayak yang sanksi atau konsekuensinya apa? Itu lebih ke pemantau. Oke. Kita masuk ke materi ke-6, yaitu segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompok
yang dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Oke. Ciri restitusi. Nah, di situ sudah disebutkan ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi, sebentar. Ini mana ya? Oke. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, atau tahapan restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bagian ini tujuannya untuk merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Karena berbuat salah gitu, jadi sukses gitu. Pada tahapan ini kita membantu siswa untuk menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Yang pertama, biasanya ketika tahapan ini kita bilang ke mereka, berbuat salah itu nggak apa-apa. Kemudian, nggak ada kok manusia yang sempurna, gitu ya. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu, gitu. Nah, kemudian tahapan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua tindakan itu pasti memiliki tujuan. Ya, walaupun ada tujuan baik ataupun tujuan buruk ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini pada tahapan ini kita tanya ke siswa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Di tahapan pertama dan tahapan kedua, seorang guru itu akan berusaha untuk masuk ke dalam diri siswa gitu. Jadi agar siswa bisa lebih berbicara apa ya, dari hati ke hati gitu ya. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan gitu. Nah, biasanya di sini ditanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah 3 tahapan restitusi. Tapi untuk lebih jelasnya, di sini saya akan tampilkan tayangan segitiga permasalahan yang terjadi pada siswa dengan menggunakan tahapan restitusi. Halo Intan, apa kabar? Alhamdulillah. Intan tahu nggak kenapa Intan dipanggil ke sini? Iya, tahu Bu. Kenapa? Tadi Intan makan di kelas waktu guru menerangkan. Menurut Intan, makan di kelas ketika guru menerangkan itu perbuatan yang salah atau benar? Salah, Bu. Ibu tahu makan dan minum itu suatu kebutuhan. Tapi Intan harus tahu kapan dan di mana Intan bisa makan. Gitu ya. Intan kenapa? Emang belum sempat sarapan? Enggak, Bu. Enggak. Kenapa nggak sempat sarapan? Soalnya Intan bangun kesiangan. Memang Intan bangun jam berapa? 5:30, Bu. Loh, bukannya rumah Intan dekat ya? Kok Intan bisa terlambat? Tadi pas bangun tidur, Intan ingat belum ngerjain PR. Terus Intan ngerjain PR dulu. Setelah langsung Intan mandi. Sesudah mandi, Intan lihat jam, ternyata sudah terlambat. Kalau Intan sarapan, makin terlambat, Bu. Oh gitu. Apa yang dilakukan Intan itu udah tepat sih, karena Intan udah berusaha agar tidak terlambat ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Intan masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan kelas yang udah kita sepakati bersama? Iya, Bu. Oke. Kalau dikaitkan nih ya dengan permasalahan sekarang, kira-kira ada nggak nih kesepakatan kelas yang sesuai? Menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau kamu makan di kelas, kamu menghargai orang lain dan diri sendiri nggak? Enggak, Bu.
Oke, di sini Ibu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita coba sama-sama cari solusi. Kira-kira nih solusi apa sih menurut Intan yang membuat Intan itu tidak akan mengulangi hal yang sama? Intan akan berusaha lebih bangun pagi supaya Intan bisa sarapan dulu di rumah. Bagus. Nah, kira-kira kapan nih Intan melakukan hal yang Intan katakan tadi? Insya Allah besok. Besok ya. Nah, saya percaya banget Intan ini kan anak yang pintar, anak yang rajin ya. Dan saya harap kedepannya Intan bisa lebih menghargai waktu dan juga selalu mentaati kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Oke, terima kasih Intan sudah kesini. Silakan kembali ke kelas. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil ke sini? Tak tahu Bu. Oke, coba kalian ingat-ingat ada kejadian apa di jam istirahat yang melibatkan kalian berdua? Oh iya Bu, tadi Repi ngerebut HP saya Bu. Bener, Pi. Enggak kok Bu, cuma pinjam doang. Coba ceritain kejadiannya seperti apa sih? Ya Bu, tadi di jam istirahat saya main HP di kelas, terus Repi rebut HP saya. Enggak Bu, Repi gak rebut, Repi cuma pinjam. Terus Cynthia juga narik kerudung saya, hampir lepas. Ya kan kamu duluan, terus saya refleks narik kerudung kamu. Oh gitu. Tapi sebelumnya izin dulu nggak pinjam HP Cynthia? Repi bilang Bu. Kapan kamu bilang? Aku udah bilang. Aku nggak dengar. Oke, terus Cynthia kenapa narik kerudung Revi? Refleks aja Bu, saya kaget HP saya ditarik, direbut sama Repi. Oh, jadi gitu ya bermasalahannya. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya alasan masing-masing. Kalian ingat gak kita pernah membuat kesepakatan kelas? Ingat Bu. Oke. Nah, menurut kalian nih, kesepakatan kelas apa yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi? Saling menghormati dan menghargai. Nah, dengan bertengkar seperti tadi, apakah kalian sudah menghargai dan menghormati? Enggak. Jadi menurut kalian baiknya seperti apa? Seharusnya Cynthia juga tidak menarik kerudung saya. Oh iya maaf, tadi saya refleks. Seharusnya kamu juga tidak merebut HP saya. Oke, saya tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sini kita sama-sama cari solusi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Menurut kalian solusi apa yang tepat agar ini tidak terulang lagi? Kami akan saling memaafkan dan kedepannya apabila saya meminjam barang saya akan meminta izin dengan benar. Kalau Cynthia gimana? Ya Bu, saya juga minta maaf sudah menarik kerudung Repi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, coba salaman dulu, baikan dulu. Nah gitu kan enak ya, temenan udah lama. Daripada bertengkar, lebih baik saling memaafkan. Dan lagi setiap permasalahan itu pasti bisa dibicarakan. Oke, berarti permasalahannya sudah clear ya, tidak ada berantem lagi ya. Oke, terima kasih sudah datang ke sini. Sampai ketemu di kelas. Ya. Oke, jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama.
Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Tia, pemaparan yang sangat luar biasa dari Bu Tia ya. Sesi selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya tentang materi yang baru saja disampaikan oleh Bu Tia. Mangga dibuka pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Pak Dede, mangga Pak Dede. Ya, mangga Pak Dede. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pemaparan tadi kan budaya pendidikan banyak terkait kepada guru gitu. Pada guru, ditekankan kepada guru. Apakah budaya positif juga perlu disampaikan kepada wali murid supaya lebih berjalan gitu? Dan pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik Pak Dede, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Enggak. Oke, mungkin dijawab dulu ya. Oh, boleh. Sambil nunggu. Ya. Sambil nunggu. Iya, tadi pertanyaannya dari Pak Dede, intinya apakah pelaku wali murid juga perlu mengetahui tentang budaya disiplin ini, disiplin positif ini? Mangga Bu Tia dijawab. Oke. Nah, apakah selaku wali murid perlu mengetahui tentang disiplin positif gitu ya? Nah, disiplin positif itu sangat membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar pihak nih Pak, warga sekolah maupun wali murid gitu. Karena disiplin positif itu tidak hanya diterapkan di sekolah, melainkan perlu juga loh diterapkan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di mana aja gitu. Agar apa? Agar anak atau murid itu mudah atau terbiasa gitu untuk melakukan disiplin positif. Jadi wali murid perlu ikut serta, begitupun masyarakat sekitar. Nah, artinya ketika disiplin positif sudah terbiasa dilakukan di rumah, murid pun tidak akan merasa sulit untuk mengikuti disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Nah, dengan terbiasanya murid menerapkan disiplin positif akan membentuk pribadi yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab gitu. Dan merupakan pelajar sepanjang hayat sesuai dengan yang tadi disebutkan di kesimpulan. Begitu Pak Dede. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih buat. Iya, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Oh, di sini ada Bu Tessa di kolom chatnya. Dari Bu Yesti. Ya, dari Bu Yesti. Oh, Bu Yesti terkendala mic-nya ya? Iya, mic-nya terkendala. Oke, pertanyaan dari Bu Yesti. Mengapa di teori kontrol, guru penghukum itu tidak tepat? Padahal ada anak yang melanggar tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu Bu Tia pertanyaannya. Oke.
Oke. Jadi di sini disebutkan bahwa teori menghukum itu tidak tepat karena secara otomatis menghukum itu tuh sesuatu yang menyakitkan gitu. Itu yang utama. Nah, jika anak merasa sakit baik fisik maupun mental atau perasaan, itu udah nggak tepat. Karena dampaknya jangka panjang dari menghukum, karena dampak jangka panjang dari menghukum anak adalah apa ya? Nanti hasilnya tuh anak akan menjadi pemberontak. Bukan hanya pemberontak, tapi juga pendendam, suka menyalahkan orang lain. Nah, ini pasti si anak akan mengulangi kesalahan berulang kali dan memiliki perilaku yang agresif. Coba deh kita sama-sama ingat kembali, apakah ada murid kita yang seperti itu gitu. Kita hukum, tapi seberat apapun hukumannya pasti dia akan melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Nah, menghukum itu tuh biasanya kan terjadi secara spontan ya. Hasilnya hal yang dimaksud guru itu nggak akan sampai ke anak. Mereka tidak akan mengetahui dan sadar letak kesalahannya di mana. Guru menghukum murid maksudnya agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain gitu dan lain-lain. Tapi murid tidak akan berpikir sampai situ gitu. Tidak akan kepikiran gitu sampai situ. Karena menggunakan pendekatan penghukum ini. Nah, berbeda dengan teori kontrol sebagai manajer. Nah, kalau teori kontrol sebagai manajer dengan tahapan restitusi nih, di awal tahapan itu guru akan menempatkan dirinya di posisi murid tersebut. Kemudian guru mencoba memahami mengapa sih murid itu ngelakuin itu gitu, dan guru akan menjelaskan murid mendengarkan penjelasan murid terlebih dahulu. Jadi nggak langsung aja ditembak gitu kan. Jadi di tahapan restitusi ini kita sebagai guru lebih banyak mendengar murid, kenapa sih kamu melakukan ini gitu. Nah, setelah kita tahu kenapa dia melakukan itu, kemudian guru mengarahkan murid untuk berpikir di mana letak kesalahannya. Nah, disinilah bagusnya tahapan restitusi ini. Kita mengajak murid untuk berpikir, kamu tuh salahnya apa coba? Coba ya kita pikirin sama-sama. Gitu. Kenapa sih kamu ngelakuin itu? Setelah dia jelasin, coba dari hal yang sudah kamu lakukan, di mana letak kesalahannya? Gitu. Nah, pada tahapan ini tuh dimaksudkan agar murid itu tahu dan paham bahwa hal yang dilakukan itu tidak baik. Nah, dengan begitu murid akan berpikir jangan sampai ia melakukan kesalahan yang sama. Kayak gini deh contohnya, kayak orang yang dipaksa untuk minta maaf gitu. Tapi dia nggak tahu kesalahannya di mana. Untuk minta maaf tuh gampang gitu ya. Nah, kalau kayak gitu otomatis pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Karena apa? Karena orang tersebut atau murid tersebut tidak tahu letak kesalahannya di mana gitu. Nah, di akhir tahapan restitusi dengan pendekatan manajer, guru mengajak murid untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Jadi di sini si murid ditanya, coba kira-kira hal apa yang lebih baik yang bisa kamu lakukan dibandingkan kamu melakukan hal tersebut gitu. Jadi murid diajak merenung gitu ya, kayaknya bahasanya. Diajak merenung, diajak berpikir bersama-sama solusinya apa sih gitu. Atau kayak misalkan ini aja, contoh kecilnya si anak telat ke sekolah karena bangunnya kesiangan terus gitu. Kita sebagai guru bisa dengerin dulu apa sih, kenapa sih si anak ini bangunnya kesiangan gitu. Kita dengerin dulu, kemudian kita tanya dulu kira-kira apa solusinya biar kamu nggak kesiangan. Nanti kan dia akan jawab. Kita bisa kasih masukan. Bisa nggak kamu minta tolong ke kakak kamu? Atau bisa nggak kamu minta tolong ke orang tua kamu untuk membangunkan kamu? Seperti itu. Jadi
teori kontrol sebagai manajer ini dianggap paling tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi di sekolah khususnya. Seperti itu, Ibu Yesti. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kayaknya waktunya Ya, habis. baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih kepada Pak Dede sama Bu Yesti yang sudah bertanya. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Ya, kegiatan hari ini, Bapak Ibu, baik demikian acara diseminasi budaya positif di sekolah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Tia tadi dapat menjadi pembelajaran yang positif dan membawa manfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti Kuspiawati, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Nanggung. Setelah saya ikut serta dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah yang diselenggarakan oleh Ibu Tia Destiana Puri secara daring, alhamdulillah banyak pemahaman baru yang saya terima, terutama tentang budaya positif sekolah ini, pembelajaran budaya positif ini. Yang awalnya saya pahami bahwa pembelajaran budaya positif ini sama dengan pembiasaan yang biasa kami lakukan di sekolah. Ternyata meskipun imbasnya betul kepada pembiasaan, namun setelah mendengar pemaparan dari Ibu Tia Destiana Puri, budaya positif sekolah ini memberikan cara lain dengan proses yang berbeda. Tentunya hal ini yang nantinya akan berimbas kepada pembelajaran sosial dan emosional. Saya sangat terkesan dengan seluruh pemaparan Ibu Tia Destiana Puri. Selain penyajiannya memang sangat menarik, materinya pun sangat berbeda. Saya jadi paham apa yang disebut dengan 5 posisi kontrol sebagai guru dalam menghadapi banyak karakter yang dimiliki oleh siswa. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya menghardik, menghakimi, apalagi kasarnya memarahi, dan sebagainya. Saya yakin pembelajaran budaya positif di sekolah ini akan berimbas penuh kepada siswa. Mereka akan berkomitmen dengan penuh kesadaran atas apa yang telah mereka sepakati dan mereka pahami, sehingga tidak akan ada lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran yang secara sadar akan mereka lakukan. Dan saya yakin inilah yang disebut dengan pembelajaran sosial emosional yang berimbas kepada budaya positif di sekolah. Mungkin itu saja kesan-kesan saya setelah mengikuti kegiatan daring bersama Ibu Tia Destiana Puri. Semoga di kesempatan lain dapat menyajikan materi-materi yang lebih menarik sehingga kami dapat menambah wawasan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babang Subarnas, Wakil Kurikulum SMP 1 Nanggung, mengapresiasi tentang kegiatan Zoom Ibu Tia Destiana Puri sebagai CGP dari SMP 1 Nanggung Angkatan ke-7 tentang budaya positif. Dalam hal ini penyampaian Bu Tia memang cukup kami mengerti, cukup dimengerti. Mudah-mudahan budaya positif ini bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh semua guru, tidak hanya oleh guru penggerak saja. Nah, untuk kedepannya semoga Bu Tia bisa menyelesaikan program CGP ini dengan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.